Buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, hey, apa kabar? Gimana minggu ini? Terasa berat ya? Capek ya? Lelah ya? Tenang, buat kalian yang lagi ngerasain itu, kalian gak sendirian kok. Kita juga ngerasain. Tapi kita harus tetap semangat ya. Halo Healthies. Biasanya begitu mendengar kata membaca, apa sih yang kalian pikirkan? Membaca buku, artikel, koran, majalah, atau tulisan lainnya? Nah, di podcast kali ini, aku Nudia, aku Safrina, dan aku Olivia mau ngajakin kalian nih untuk membaca diri. Simak kita sampai akhir ya. Membaca diri sebenarnya sebuah hal yang penting loh. Dengan membaca diri, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri kita. Harusnya semua orang bisa memahami dirinya sendiri. Right, tapi sayangnya kebanyakan dari kita ini sulit atau bahkan gak mau untuk membaca diri sendiri. Kita cenderung lebih tertarik, lebih suka untuk membaca orang lain. Ya, bener banget. Aku jadi inget pepatah nih. Semut di seberang laut tampak. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Mungkin karena terlalu dekat kali ya dengan mata, akhirnya si gajah ini gak kelihatan. Padahal nih, ukurannya juga besar. Nah, iya tuh bener banget. Tanpa kita sadari, kita lebih sering mementingkan atau memikirkan masalah orang lain daripada masalah diri kita sendiri. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Yap, mungkin juga karena ada istilah egois dalam sirkum pergaulan kali ya. Yang mana tanpa sadar itu menyebabkan kita takut dibilang egois kalau kita mengutamakan kepentingan kita dulu. Padahal harusnya kita kan udah tahu nih, mana sih yang lebih penting? Iya ya, bener banget. Jadi nih, kalau misalkan seandainya kita lebih mementingkan diri kita sendiri dulu, itu kan bukan bermaksud egois ya, teman-teman. Karena kan nanti pada dasarnya, hal pertama yang akan kita hadapi terlebih dahulu yaitu diri kita sendiri, kehidupan kita, bukan kehidupan orang lain. Di mana nih di masa sekarang digaungkan atau lebih dikenal sebagai self-help dan self-care. Nah teman-teman, ada yang bisa bantu nggak ngejelasin apa sih maksud dari istilah itu? Jadi gini nih, dari beberapa artikel yang aku baca, pengertian self-help sendiri adalah suatu cara bagaimana seseorang menolong dirinya untuk keluar dari suatu masalah. Self-help lebih terfokus untuk mengatur diri sendiri serta menghindari faktor pemicu depresi. Sedangkan self-care adalah melakukan perawatan untuk diri kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, dalam self-help ataupun self-care, teknik membaca diri ini salah satu cara paling ampuh loh untuk membantu seseorang keluar dari berbagai masalah. Terutama nih, masalah-masalah psikologi. Kalau kalian tahu, di luar sana itu sangat banyak orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk bunuh diri. Entah itu karena depresi, frustasi, dan itu merupakan salah satu tanda mereka gagal dalam menolong diri mereka sendiri. Nah, iya tuh. Karena sebenarnya obat paling ampuh untuk menyelesaikan problematika psikologis adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Motivasi diri untuk mau berubah menuju kehidupan yang lebih baik adalah kunci nomor 1. Setuju! Oh iya teman-teman, gimana sih cara untuk membaca diri sendiri itu? Apakah sebenarnya itu ada tips atau langkah-langkah khusus? Sebenarnya nih, it doesn't need any special steps to do. Gak ada langkah-langkah khusus yang ditetapkan secara berurutan.
Tapi yang kita butuhin di sini adalah sebuah kemauan. Nah, ini nih yang paling penting. Kita harus punya kemauan. Mau untuk memulai, mau untuk menyadari, mau untuk berubah, dan mau untuk tetap konsisten. Karena sekalipun kita udah membaca diri, tapi kalau kita terpaksa, kita tidak mau memulai, kita tidak menyadari, kita tidak mau untuk berubah, serta kita tidak mau untuk selalu konsisten, maka itu semua akan sia-sia dan percuma. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Berarti intinya dalam self-help maupun self-care ini tuh pertama niat, yang dua ya kemauan. Dan aku percaya juga yakin sih kalau hal ini tuh nggak bisa dicapai dalam sekejap. Tapi ini tuh salah satu bentuk perjalanan maupun proses. Dan kalau udah ada kemauan, nantinya kita akan merasa lebih bahagia loh. Karena tanpa sadar, tubuh kita akan merespon dengan baik. Dan otomatis, hari-hari kita akan menjadi lebih baik juga deh. Kayak yang tadi udah kita bahas di awal, bahwa self-help dan self-care bisa dari kemauan dalam diri sendiri. Emang kalau kalian gimana sih? Mungkin kalian bisa berbagi sedikit buat teman-teman yang lain. Kalau aku sih lebih milih me time, memanjakan diri sendiri. Memanjakan diri sendiri itu bukan berarti terus aku nge-mall, belanja sepuasnya, boros, gak inget waktu. Enggak, bukan yang kayak gitu kok. Jadi me time aku, memanjakan diri yang aku pilih itu, I do everything that I wanted to do. Jadi aku ngelakuin apapun yang aku pengen, kayak nulis, baca, body care, atau tidur. Pokoknya yang bisa bikin kita relaks lah gitu. Nah, di sela-sela aktivitas kayak gitu pasti kan ada tuh kesempatan kita bisa review kehidupan kita, bisa membaca diri kita sendiri. Karena dari teringat beberapa kejadian, jadi tahu nih, aku ini orang yang kayak gimana sih? Oh, ternyata aku bisa ini ya, yang orang lain itu jarang ada yang bisa. Oh, ternyata aku perlu atau butuh ini nih. Oh, aku harus bersikap kayak gini nih ke A, harus kayak gini nih ke B, ke C. Tapi bukan berarti harus jadi people pleaser juga yang wajib menyenangkan orang-orang. Tuhan kita itu udah menentukan hidup kita gimana. Kalaupun ada yang salah, pasti ada alasannya. Itu kurang lebihnya. Kalau Safrina gimana? Kalau aku pribadi sih, biasanya kalau lagi dalam keadaan stres, atau banyak masalah, atau kepikiran sama hal-hal yang bikin bad mood, biasanya aku tinggal pejamin mata aja sih. Terus kayak aku bayangin sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Terus di dalam hati dengan penuh perasaan yakin dan percaya, aku bilang, aku pasti bisa menyelesaikannya, aku pasti bisa melewatinya, dan pasti ada jalan keluar. Terus aku tarik nafas, hembus nafas, kayak gitu sebanyak 3 kali. Terus pas buka mata biasanya jadi lebih tenang, dan apapun yang aku pikirin gak mungkin tuh jadi mungkin gitu. Terus kayak yang kebayang-bayang pusing jadi biasa aja. Sama keluarga, ngumpul-ngumpul sama temen juga bisa jadi alternatifnya. Gitu sih kalau aku sendiri. Nah, jadi teman-teman, self-help ataupun self-care itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan juga kesehatan secara keseluruhan. Jadi, jangan sampai diabaikan ya. Betul banget. Jadi, ayo teman-teman, mulailah mencari tahu mengenai informasi dan pengetahuan tentang kesehatan mental ya. Podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Sampai jumpa.